A. Mengenal lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam KBBI, kata lembaga berarti badan organisasi yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintahan yang diartikan badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Untuk mengetahui lebih jauh, berikut ini uraian mengenai lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Pertama, lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Susunan Ketatanegaraan Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi negara Republik Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang, maupun hubungannya satu sama lain menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Susunan organisasi atau lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan sebagai berikut, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Sementara itu, menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Berikut ini adalah bagian lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Pejabat setingkat menteri dalam NKRI yang pertama adalah Jaksa Agung, yang merupakan pemimpin Kejaksaan Republik Indonesia yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Yang kedua, Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet merupakan pemimpin Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretaris Kabinet bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Yang ketiga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan Kapolri. Kapolri adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian mencakup salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI merupakan jabatan pemimpin Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kapolri, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Yang terakhir yaitu Kepala Badan Intelijen Negara atau yang disebut dengan BIN. Kepala Badan Intelijen Negara merupakan pemimpin lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian dahulu bernama Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, yaitu lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Ada beberapa lembaga pemerintahan dan kementerian di Indonesia, diantaranya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan lembaga milik pemerintah
dan Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara atau yang disebut juga dengan LAN. LAN merupakan salah satu lembaga pemerintah dan kementerian yang didirikan pada tahun 1957. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013, LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Arsip Nasional Republik Indonesia atau disebut juga dengan ANRI. ANRI merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. ANRI juga bertanggung jawab mewujudkan tujuan kearsipan nasional, yaitu menjamin keselamatan bahan penanggung-jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. D. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Lembaga Ketahanan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pendidikan penyiaran kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandangan universal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lemhanas berfungsi mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha, kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasional pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi. B. Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut juga dengan MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua ada Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2. Kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang keempat, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 5. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Yang keenam, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Yang ketujuh, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang kedelapan, mengajukan RUU APBN. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak
mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut juga dengan BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kelima, Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. MA membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. A. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden. Yang ketujuh adalah Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat, dan perilaku hakim. 8 yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdominasi di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah. Yang kesembilan adalah Bank Sentral. Bank Sentral merupakan bank yang mengatur agar keuangan di suatu negara tetap stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas penting bagi perekonomian negara, khususnya menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Bank sentral berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir adalah Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Laporan tahap-tahap penyelenggaraan pemilu disampaikan KPU kepada Presiden dan DPR. C. Hubungan kewenangan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pembagian kekuasaan bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjamin kebebasan rakyat. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri-sendiri. Satu lembaga bukan merupakan bagian dari lembaga lain, akan tetapi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya tidak terpisah secara mutlak. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan, tetapi menganut asas pembagian kekuasaan. Berikut ini contoh bentuk adanya pembagian kekuasaan antar lembaga. Yang pertama adalah hubungan kewenangan antar lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dapat kita pahami dari 4 ketentuan pasal, yaitu pertama adalah ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
Presiden. 3. Ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang keempat adalah ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kerjasama dalam memberi amnesti dan abolisi. 2. Hubungan kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Hubungan kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif dapat kita pahami dari ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memberi garasi dan habilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan adanya kerjasama dalam memberikan garasi dan habilitasi. Garasi adalah hak Presiden memberikan pengurangan hukuman. Adapun rehabilitasi adalah tindakan yang diambil Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan